Selamat pagi buat kita semuanya. Pagi Bu. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kita pada hari ini. Di sini kita akan membahas tentang permasalahan yang ada ataupun yang dirasakan oleh anggota dalam produksi tempe kita ya, Bu Pak, karena kita kan bergerak di kooperasi jenis produksi. Nah, untuk nama kooperasi kita Numansi Group ya kan? Oke, selanjutnya saya akan mempersilakan buat Bu Rita memberikan apa yang jadi masalah yang Ibu hadapi di dalam produksi tempe kita. Masalah saya itu antara habis kemasan yang saya buat itu tentang daun pisang sama plastik, yang dimana daun pisang itu kan mudah busuk gitu. Jadi gimana caranya biar produsen konsumen tempe saya itu cepat laku dalam satu hari itu dengan nominal 100 pieces setiap hari. Oh, jadi masalahnya di Ibu sekarang, Ibu memproduksi tempe sebanyak 100 piece per hari, tapi dengan menggunakan daun pisang gitu. Jadi kalau kita menggunakan daun pisang, takut kalau besoknya itu nggak habis terjual satu hari ini, besoknya itu bakalan busuk gitu ya. Oh oke. Mungkin untuk masalah itu Bu, kita bisa bekerja sama ya. Kita akan menggunakan pihak ketiga gitu jadi ya. Contohnya seperti ini, karena kan kita lebih mengetahui juga kalau tempe dengan kemasan daun pisang dengan tempe kemasan plastik itu kan lebih enak, cita rasanya itu lebih terasa di yang ada daun pisang kan. Mungkin kita bisa bekerja sama. Jika Ibu yang pada umumnya itu memasarkannya itu hanya di pasar tradisional kayak di Sambu gitu kan, pasti di situ banyak persaingan kan Bu. Jadi Ibu takut di situ ya, bahwasanya dia tuh nggak bakal terjual karena banyak yang bersaing juga di situ. Jadi kita bisa dapat bekerja sama dengan contohnya penjual gorengan. Penjual gorengan kita bakalan ngasih tempe Ibu itu ke sana gitu. Terus selanjutnya kita bisa juga kayak bekerja sama dengan penjual-penjual sayur yang mereka tidak memproduksi tempe gitu kan. Jadi kita bisa ngasih ke situ, contohnya entah 20 piece satu hari. Jadi jika kita udah memberikan ke mereka, jadi otomatis ya itu harus terjual sama mereka. Kita udah mendapatkan untuk dari situ dan itu udah habis terjual, begitu kira-kira itu. Bisa diterima Bu, bisa dilaksanakan untuk saran itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya buat Pak Masbel. Ya, begini Bu, untuk yang saya rasa pada produksi komoditas tempe ini ada beberapa permasalahan yang saya alami, seperti contohnya pada harga. Untuk persaingan pada komoditas lain, untuk pesaing lain, harga yang ditawarkan itu lebih rendah, sedangkan kita lebih tinggi lagi. Jadi padahal dari segi kualitas kita sudah menggunakan kualitas yang terbaik dengan teknologi juga yang modern. Nah, untuk permasalahan tersebut agar lebih mudah dijangkau dengan konsumen di tingkat menengah, itu contohnya Bu, karena kita kan menggunakan unit teknologi yang lebih modern. Nah, untuk menjangkau masyarakat kelas menengah, bagaimana solusi untuk memecahkan masalah ini? Oh baik, terima kasih Pak Mansur. Sebelumnya Bapak memasarkan produknya ini kemana? Ke pasar tradisional sebelumnya. Pasar tradisional. Jadi dia nggak mampu bersaing karena harga yang lebih tinggi. Oh oke. Mungkin begini Pak, karena kita bisa melihatkan kalau pasar tradisional itu biasanya itu untuk harga hampir sama semua. Nah, itu yang membuat bahwa tempe Bapak itu nggak mampu bersaing di sana karena harganya lebih tinggi. Untuk harga yang Bapak tetapkan berapa Pak? 10.000 untuk tempe-tempe pada pesaing lainnya 5.000. Oh, dengan ukuran tempe yang sama, Bapak menjual dengan harga 10.000. Oh, mungkin solusinya kita bisa dapat bekerja sama dengan contohnya kayak supermarket. Itu supermarket Prestagi Kiara. Kan di situ kan bisa kita masukkan tempe kita ke situ karena di situ yang sering belanja itu yang menengah ke atas gitu Pak. Atau mungkin kita dapat bisa memasarkannya itu ke swalayan yang besar juga seperti Maju Bersama seperti itu. Mungkin kita dapat bekerja sama dengan mereka nantinya. Saya berusaha untuk mengonfirmasi dan menghubungi pihak-pihak di sana yang bisa
menampung tempe kita supaya tempe yang Bapak produksi dapat kita store ke sana dan bisa terjual dengan harga yang tidak merugikan Bapak nantinya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk Pak Nasib. Kalau dari permasalahan produksi kita mungkin persaingan promosi. Gimana? Persaingan promosi yang bagaimana ini Pak? Banyak kan ada juga produksi yang lain sudah menjalar di supermarket, di swalayan yang produksi DP ini nggak masuk ke toko tersebut, sehingga produksi DP kita ini jadi nggak terkenal, nggak diketahui gitu. Sehingga produksi tempe kita ini nggak ada yang tahu gitu. Maksud Bapak bahwasanya nggak mampu bersaing gitu karena orang nggak tahu kualitas tempe kita ini kayak mana gitu, atau bagaimana Pak? Saya kurang mengerti nih sama masalah yang Bapak hadapi. Apa ini masalahnya sekarang? Ini habis dengan produksi tempe kita ini kan juga ada juga. Iya. Jadi produksi tempe lain sudah masuk ke Sulawesi, sudah masuk ke supermarket, sehingga produksi kita ini belum. Berarti maksud Bapak bahwa Bapak itu memproduksi tempe dan start pemasarannya hanya di pasar tradisional aja gitu, nggak sampai ke supermarket gitu. Oke, terima kasih Pak Nasib. Mungkin yang bisa saya kasih solusi untuk itu, yang pertama, jika produksi Bapak itu hanya berkisar hanya di pasar tradisional aja yang itu pada umumnya banyak penjual tempe di situ, mungkin nggak mampu bersaing gitulah ya. Contohnya Bapak memproduksi 100, yang terjual hanya 50.